Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, atas izin Allah, kali ini kita bisa kembali berkumpul untuk sama-sama melakukan sebuah aktivitas dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, yaitu talabul ilm. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang berjudul Al-Ghazwul Fikri, atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia menjadi perang pemikiran. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Tatkala kita berbicara tentang peperangan, maka perang sejatinya adalah sesuatu yang terjadi dengan mengerahkan semua, baik itu berupa material, fisik, tenaga, bahkan perasaan, mengerahkan segenap senjata yang dimiliki. Maka ini adalah peperangan. Baik peperangan dahulu secara klasikal maupun peperangan seperti hari ini dengan perang kontemporer, peperangan yang mungkin satu orang dengan mengenakan pesawat yang ia miliki, yang ia tumpangi dan ia bawa, maka ia dari ketinggian tertentu melepaskan satu bom yang bisa diturunkan di salah satu titik yang hendak ditujunya. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Tetapi perang yang kita maksud di sini bukan perang dengan senjata yang tadi disebutkan dengan cara-cara seperti dahulukah yang disebut dengan klasikal, atau hari ini dengan perang yang tadi sudah kita contohkan. Tetapi perang yang lebih terkini lagi, dan ini mungkin tidak membunuh secara langsung seseorang dengan menghilangkan nyawanya, tetapi menghilangkan keyakinannya, membunuh karakternya, membunuh akidahnya, membunuh keyakinannya. Dan ini perang yang dimaksud itu. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Tatkala kita berbicara tentang perang atau al-ghazwul fikri ini, maka tidak lain adalah sebuah sarana yang dipakai oleh orang-orang yang hendak menginginkan Islam itu tidak lagi berjaya, yang menginginkan orang Islam itu tidak mengenal ajarannya lagi, baik itu Al-Quran maupun Sunnah. Perang yang dimaksud di sini bertujuan adalah tab'idun nas atau tab'idul muslimin, menjauhkan kaum muslimin an dinihim, dari agama mereka. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Maka perang ini dinilai hari ini mungkin jauh lebih berbahaya
Karena sejatinya orang yang menjadi korban dari peperangan ini, dia masih hidup, beraktivitas, melakukan kegiatan, berjalan, bahkan boleh jadi dari aktivitas dan kegiatan itu adalah melakukan rekrutmen, kemudian menduplikasikan apa yang menjadi pemikirannya dan apa yang menjadi akidah dan keyakinannya kepada orang lain, dan memperluas dan memperbanyak korban-korban dari perang ini selanjutnya. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Kita ingin berbicara tentang sejarah terlebih dahulu. Tatkala kita berbicara tentang dunia ini, maka dahulu terbagi dua kekuatan besar. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan Romawi, yang saat itu Romawi memiliki kekuasaan teritorial kurang lebih 6,5 juta kilometer persegi. Subhanallah, daerah cakupan yang sangat luas. Dan ini dari tahun 27 sebelum Masehi sampai tahun 1453. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Romawi saat itu sudah punya kebudayaannya. Romawi saat itu sudah memiliki versi mereka yang disebut dengan peradabannya. Romawi saat itu sudah punya kegiatannya di berbagai tempat, yang akhirnya mereka-mereka yang punya tempat itu menginduk kepada Romawi dalam hal ketundukan sistem pemerintahan yang ada. Terbayang tatkala Romawi sebagai sebuah peradaban yang cukup tua ternyata berhasil ditaklukkan oleh seorang yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Romawi yang saat itu cukup luas daerah jajahannya, sampai ke daerah Konstantinopel yang saat ini mungkin lebih dikenal dengan Turki. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Tapi ini bisa berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentasji. Rasulullah memberikan sebuah motivasi kepada kaum muslimin bahwa Romawi kelak akan ditaklukkan. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Romawi menguasai peradaban dari bumi ini di sebelah baratnya, dan di sebelah timur ada penguasa yang lain, yaitu kerajaan Persia lama di tahun 550 sampai 330 sebelum Masehi, dan kerajaan Persia baru tahun 224 sampai 651 dengan daerah kekuasaan kurang lebih 8 juta kilometer persegi. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Dan kita tahu dalam perjalanannya Persia ini bahkan memperluas wilayah kekuasaannya dan menyeru kepada orang-orang tersebut untuk berkeyakinan dan berakidah sebagaimana keyakinan mereka. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Maka kedua kubu besar ini, baik di timur dan di barat, Romawi dan baik itu Persia, Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat menggali parit di perang Khandaq telah memberikan nubuahnya, telah memberikan kabar kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadis kepada para sahabatnya, kelak kedua imperium besar ini akan ditaklukkan. Kelak kedua kerajaan besar ini akan dikalahkan. Kelak kedua penguasa timur dan barat ini akan ditaklukkan. Telah terjadi penaklukan Konstantinopel oleh seorang yang bernama Muhammad Al-Fatih, dan kemudian ditaklukkan Persia oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa ardhah. Ikhwatan iman a'azani Allah wa iyyakum.
maka kaum muslimin sempat menjadi penguasa alam ini, penguasa bumi ini, dalam hal memberikan kebijakan dan mengaturnya sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakil Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Bahkan telah terjadi sistem pemerintahan selepas Rasulullah SAW yang diberi nama dengan Al-Khilafah. Sistem kepemimpinan ini pernah Islam atau Khilafah Islamiyah, daerah kekuasaannya, daerah yang menjadi perhatiannya itu sebesar 10 juta kilometer persegi, kurang lebih. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Sebuah angka yang luar biasa dan daerah teritorial yang cukup luas, bahkan sangat luas. Tetapi harus diakui, dalam perjalanannya Khilafah Islamiyah ini mengalami masa berhenti dan mengalami masa kehancurannya. Ia berhasil diruntuhkan lewat tangan-tangan orang yang katanya mengaku Islam, tapi sejatinya akidah dan keyakinannya justru memusuhi Islam. Khilafah Islamiyah hancur, runtuh, tidak lagi ada yang menyatukan kaum muslimin secara payung hukum pemerintahan, hanya satu yang menyatukan mereka, yaitu akidah. Maka saat itu kedikdayaan Islam runtuh dan sampai hari ini belum kembali. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Seorang yang berkhianat kepada barisan kaum muslimin yang bernama Mustafa Kemal Pasha atau yang dikenal dengan Mustafa Kemal Atatürk, inilah yang akhirnya menjadi menjadi agen akan keruntuhan kaum muslimin. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat dua slide pertama, apa yang menyebabkan umat ini jaya? Apa yang menyebabkan kaum muslimin ini mampu sampai menaklukkan timur dan barat, memperluas daerah dakwahnya, memperkenalkan Islam sampai ke pelosok-pelosok? Apa yang menyebabkan mereka ini sampai jaya? Dan Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya ke berbagai daerah, ke berbagai negara. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan para pewaris pemerintahan setelah Rasulullah SAW. Kemudian Islam sampai dikenal bahkan ke daerah benua biru, Eropa. Apa yang menyebabkan ini semua? Satu di antaranya adalah di samping quwwatil azmi, kekuatan tekad yang ada di hati sanubari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in, tabi'in, para juru dakwah dan para mujahidin, adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber kekuatan mereka dalam kehidupan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Dua hal ini yang menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Dua hal ini yang menjadi charger, yang menjadi sesuatu yang bisa terus menambah semangat mereka. Padahal kita lihat dan kita saksikan, mungkin kita baca di berbagai buku-buku turas, sesungguhnya setiap kali kaum muslimin keluar, secara jumlah mereka tidak lebih banyak dari pihak yang dihadapinya. Kemudian dari sisi yang lain, alutsista dan persenjataan, mereka tidak lebih canggih memiliki alutsista ketimbang yang dimiliki oleh orang atau pihak yang berhadapan dengan kaum muslimin. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Tetapi itulah kekuatan yang ada, kekuatan maknawi yang ada di dalam hati mereka, tumbuh bersama kehidupan mereka karena sentuhan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah dulu sahabat, itulah dulu tabi'in, itulah dulu tabi'in
yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa yang mengiringinya. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Maka bagaimana dengan sekarang? Hampir kita bisa temukan dan bisa mungkin kita katakan bahwa sesungguhnya telah berulang kejahiliahan. Telah berulang kembali masa di mana dahulu seorang ibu membuang anaknya. Kalau dahulu orang tua mengubur anaknya hidup-hidup, sekarang seorang ibu rela untuk mematikan anaknya, mengabaikan anaknya, mencampakkan anaknya, padahal dia punya hak untuk hidup. Ikhwata di mana azani Allah wa iyyakum. Dahulu tatkala ayat tentang hijab turun kepada para sahabiat, subhanallah, luar biasa, masya Allah, Allahu Akbar, bagaimana sesungguhnya respon atau suratul istijabah. Cepat sekali mereka merespon apa yang dititahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kaum muslimat. Mereka langsung meresponnya dengan di antara mereka ada yang mengambil gorden mereka atau kelambu-kelambu mereka untuk menghijab diri mereka. Bagaimana dengan hari ini? Subhanallah, telah terjadi peperangan yang menelan banyak korban dari kaum muslimin dan kaum muslimat terkait dengan perang yang disebut dengan perang pemikiran atau al-ghazwul fikri ini. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ini mengingatkan kita tentang bagaimana sesungguhnya akan datang masanya, dan mungkin sudah datang masanya atau hari ini masanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Dalam riwayat yang lain, la dakhaltumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh pasti kalian akan mengikut sunnah orang-orang sebelum kalian. Sungguh pasti kalian akan mengikut pola, cara, gerak, style, gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Sekalipun mereka masuk ke dalam lubang biawak yang maknanya para ulama mengatakan adalah simbol tentang rusaknya atau akan adanya kemadaratan terjadi, akan adanya hal yang tidak baik terjadi dan menimpa orang ini dengan cara memasuki lubang biawak. Kata Rasulullah, sampai pun mereka masuk ke dalam kehancuran dan kebinasaan dengan mengantarkan diri mereka kepada kebinasaan untuk masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan mengikutnya sekalipun sejengkal demi sejengkal itu, dengan cara sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Subhanallah. Sahabat bertanya, apakah mereka Yahudi dan Nasrani wahai Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman, yang artinya dalam bahasa kita memang siapa lagi? Sahabat bertanya, Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Rasul menjawab, memang siapa lagi? Faman. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ini sudah dinubuahkan Rasul 1400 tahun lebih yang lalu. Artinya umat ini akan ada yang mengikut orang-orang sebelumnya dalam hal berkeyakinan, dalam hal berakidah, dalam hal berperilaku, dalam hal bertutur kata, dalam hal gaya hidup, dalam hal style busana, dan seterusnya. Rasul memberikan sebuah gambaran yang cukup umum. Kata Rasulullah, kalian akan mengikut sunnah mereka. Tidak disebutkan secara khusus. Apa itu? Tidak. Tetapi Rasulullah menyebutkan mim babin nakirah, dengan sebutan redaksi yang bersifat nakirah, yaitu umum. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum.
maka hal ini rasanya sudah kita alami. Di tengah mulai terkikisnya nilai-nilai Qur'ani dan sunnah, nilai-nilai Qur'ani dan nilai-nilai nabawi yang sudah mulai hilang di tubuh umat ini, dan bahkan cenderung dianggap asing bila mana kita ingin mengembalikan lagi agama ini kepada asalahnya, kepada kemurniannya sebagaimana datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu. Di samping melemahnya keimanan, ditambahnya makin gencarnya perang pemikiran ini. Ditambah makin melemahnya, makin terpuruknya iman ini. Karena iman ini memang naik dan turun, fluktuatif dia. Di tengah naik dan turunnya iman ini, maka orang-orang yang memanfaatkan kondisi lemahnya iman kaum muslimin justru mempersiapkan atau bahkan mungkin sudah sebagian dari mereka menggunakan senjata itu sebagai perang pemikiran. Ikhwatal iman a'azzanillahu wa iyyakum. Maka coba lihat contoh konkret berikut ini. Mungkin ini adalah gambaran yang sederhana dari banyaknya gambaran yang begitu besar yang kita bisa temui di kehidupan kita. Bagaimana kaum muslimah sedikit demi sedikit menjadi korban dari perang pemikiran ini. Dan tidak lepas juga kaum muslimin menjadi korban terhadap perang pemikiran ini. Jika kita lihat menjadi tabu orang yang tidak menutup aurat di masa-masanya dahulu, sekarang ditanggalkannya sedikit demi sedikit, walaupun dengan cara-cara yang sangat halus sekali, yang kadang kita tidak sadar bahwa kita ini sedang dijajah. Ikhwati fillah a'azzanillahu wa iyyakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-A'raf terkait dengan cerita orang tua kita Adam dan Hawa saat mereka semua masih di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Arahan Allah kepada kita ini agar kita terus mengingat dan agar kita tahu bahwa ternyata permusuhan iblis dan syaitan kepada anak cucu Adam itu tidak selesai sampai di situ saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah." Janganlah kalian terperdaya oleh tipu daya syaitan sebagaimana ia mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, yaitu dengan cara mereka menanggalkan pakaian orang tua kalian. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini syaitan menanggalkan pakaian kedua orang tua kita. Ini Allah sebut dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf di ayat ke-27. Dengan kata lain bahwa Allah ingin mengingatkan kepada kita pakaian yang ditanggalkan oleh kedua orang tua kita ini jangan sampai kita terperdaya untuk kedua kalinya. Karena orang tua kita pernah diperdaya oleh syaitan dan ia berhasil mengeluarkan orang tua kita dari surga, maka kita jangan pernah mau diperdaya untuk kedua kalinya. Ikhwatal iman a'azzanillahu wa iyyakum. Lihat bagaimana kalau seandainya 2020, 2030, bahkan hari ini kita dengar ada dua orang yang berani naik ke atas mimbar, merebut podium untuk melakukan sebuah tindakan protes terhadap kajian yang sedang dikaji oleh para pemateri, yaitu para syekh di atas podium, dengan cara bertelanjang. Masya Allah. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum.
Ini luar biasa. Bagaimana orang sudah tidak malu lagi. Dan begini cara-cara yang dilakukan. Dan yang sangat-sangat kita sayangkan, kalau seandainya yang menjadi korban dari itu semua adalah kaum muslimah. Ikhwati fillah, azani Allah wa yakum. Dan selanjutnya, jika kita lihat di sini, salah satu yang dimainkan dari mereka adalah isu yang paling hangat dan masih hangat sampai hari ini, dan mungkin terus akan hangat, yaitu isu atau fitnah tepatnya yang mereka tujukan lewat perang pemikiran ini, bahwa Islam agama keras. Islam ini agama yang tidak toleran. Islam ini tidak pernah bisa berkompromi. Islam ini agama barbar. Pendekatannya adalah kekerasan. Maka yang ditampakkan adalah bagaimana sosok teroris itu, atau mereka yang tergabung dalam terorisme itu adalah berjenggot, kemudian kerap menampilkan tampilan-tampilan yang islami dalam tanda kutip, mencoba untuk berbusana yang sesuai dengan tuntunan syariat. Maka mulailah dimainkan fitnah ini sampai hari ini, dan wallahu taala alam sampai kapan itu terus mereka akan mainkan. Ini adalah bagian dari perang pemikiran. Ikhwati fillah, azani Allah wa yakum. Sampai bahkan seorang itu melihat dengan pandangan yang berbeda jika orang yang dilihatnya ini adalah memakai tampilan-tampilan dengan tampilan yang berbusana atau berpakaian yang syar'i. Ikhwati fillah, azani Allah wa yakum. Sudah datang zamannya di mana fitnah ini menggulung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam yang sangat gelap fitnah ini akan datang, kata Rasulullah. Badiru bil a'mali salihah. Bersegeralah beramal saleh kalian. Fitanan ka qita'im minal laili muzlimah. Karena datang nanti satu fitnah, satu masa di mana fitnah ini datang begitu gelapnya bagi umat ini sebagaimana gelapnya waktu di waktu malam. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya telah kafir. Sore harinya beriman, paginya telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ia jual ajaran agamanya dengan sejumput dari keduniaan yang sedikit ini. Makanya yang sekarang menampilkan dan ikut-ikutan menampilkan dan ikut-ikutan menyiarkan, ikut-ikutan mempublikasikan, bahkan ikut-ikutan untuk meramaikan bahwa yang begini, yang begitu, yang seperti ini, yang seperti itu adalah contoh terorisme. Dan mungkin yang kita sayangkan kalau seandainya seorang itu beragama Islam dan mungkin ia tokoh, ia berstatement atau memberikan statement bahwa ciri-ciri teroris itu adalah ada bekas sujud di wajahnya. Kemudian kemana-mana ia membawa mushaf. Kemudian dia berjanggut. La wallah, na'udzubillah. Ini adalah korban dari perang pemikiran. Ikhwati fillah, azani Allah wa yakum. Maka yang perlu kita ketahui juga adalah mereka memainkan 4 F dan 1 S ini. Jika dahulu dan sampai sekarang perang itu dahulu dengan pedang, dahulu dengan tombak, dahulu dengan anak panah, sekarang dengan mungkin senjata laras panjang, mungkin dengan pistol yang larasnya pendek, atau dengan dinamit, bazooka, atau dengan bom, atau dengan pesawat tempurnya, atau dengan tanknya, atau dengan kapal lautnya, maka perang pemikiran ini, alat yang digunakan, senjata yang dipakai dalam perang ini adalah 4 F 1 S. Berikut ini hanya gambar yang bukan berarti itu yang dimaksud, bukan. Tapi tampilan yang ada di slide ini hanya bagian dari contoh bahwa satu yang kita ini dijajah adalah lewat food. F pertama itu food, makanan. Makanan. Sehingga sekarang banyak muslimah maupun muslimin, ya, kaum muslim laki-laki dan perempuan, maaf dengan segala hormat saya katakan,
mudah sekali memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya tanpa harus meng-cross check apakah ini thayyib untuk dirinya. Mungkin halalan, tapi apakah thayyiban untuk dirinya? Karena di dalam Islam tidak hanya cukup sampai di kategori halal, atau tidak hanya cukup sampai di kategori thayyiban, maka harus keduanya halalan thayyiban. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah makanan yang halal dan thayyib. Sekarang banyak makanan yang itu gampang sekali mengundang penyakit di tubuh kaum muslimin. Ikhwatal fillah, azanillahu wa iyyakum. Ini hanya gambar, bukan berarti saya menuding ini, tidak. Salah satu yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin hari ini, bagaimana gaya hidup dengan fast food, makanan cepat saji. Padahal apa? Dahulu kita kenal orang tua kita, usianya panjang, ratusan tahun. Di usia itu fisiknya masih bugar, kemampuannya masih hebat. Tapi mengapa kaum muslimin hari ini begitu lemahnya? Ternyata salah satunya adalah dalam penelitian, makanan yang mereka makan tidak menjadi perhatian utama. Anak-anak muda kaum muslimin hari ini begitu mudahnya terkena sakit. Dan Masya Allah, bahkan di negara-negara kaum muslimin, mereka yang menjajah seperti di daerah Afghanistan, bahkan di wilayah Palestina, mereka gagal dijajah secara fisik, mereka gagal dijajah secara pendekatan ketentaraan. Akhirnya pendekatan yang dilakukan adalah menjajah anak muda kaum muslimin dengan makanan. Sehingga pernah ditemukan di wilayah Afghanistan, anak-anak itu diberikan permen gratis yang di dalamnya adalah terdapat bahan dasar yang mana ini akan menstimulus, akan memberikan rangsangan terhadap libido yang tinggi. Subhanallah. Artinya apa? Kaum muslimin ingin dirusak lewat sebuah penyakit yang namanya syahwat. Gagal pendekatan agresi militer, bertahun-tahun mereka mampu untuk bertahan, tetapi dikeluarkannya permen yang ini menjadi kesukaan anak-anak. Tetapi isi permen itu tidak lain dan tidak bukan adalah racun yang bila mana dimakan akan membuat rangsangan, hasrat biologis dan libido mereka naik. Padahal mereka belum usianya. Subhanallah. Ikhwati fillah, azanillahu yakum. Yang satu kemudian nanti akan berkolaborasi dengan apik dengan alat dan senjata perang pemikiran yang lainnya. Ikhwati dimana azanillahu yakum. Maka jika kita adalah orang tua untuk anak-anak kita, pilihkan makanan terbaik untuk mereka. Mengapa? Karena anak-anak muda wabil khusus dan kaum mukminin secara umum yang kuat, yang tidak mudah sakit, Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu indallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, mukmin yang sehat lebih Allah cintai dan lebih Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, kata Rasulullah, sekalipun kendatipun keduanya adalah orang-orang baik. Mereka berdua tetap baik karena keimanannya, tetapi mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Ini kita dijajah. Ikhwatal iman, a'azzanillahu wa iyyakum. Yang selanjutnya, F yang kedua adalah jajahan, adalah dengan cara menghunuskan pedang-pedang fashion, dengan cara menggunakan alat tempur mereka, fashion namanya. Sehingga kaum muslimin hari ini tidak sadar bahwa yang ia kenakan adalah tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat. Betapa kita lihat anak-anak sekarang, baik itu remaja, laki-laki maupun wanitanya, bila mana sudah akil baligh, kita tahu bahwa menutup aurat itu bagi laki-laki adalah dari pusar sampai lututnya. Tapi masih banyak kita temukan remaja-remaja muslimin yang tidak menggubris hal ini, atau muslimah
yang sejatinya seluruh tubuhnya adalah aurat. Walaupun khilaf yang terjadi di antara ulama, apakah wajah dan telapak tangan masuk, tetapi muslimah agar lebih terjaga pakaian dan busana yang ia kenakan. Tapi sayang, sungguh sangat disayangkan kita hari ini melihat dan menyaksikan bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27 itu, bahwa firman Allah di dalam ayat tersebut agar kita merenung dan mawas diri tidak sampai terulang rencana syaitan kedua kali itu berhasil kepada kita dalam berpakaian. Ikhwatal iman a'azzanillahu wa iyyakum, Rasulullah sampai mengatakan, sinfani min ahlin nar, dua golongan dari penghuni neraka, lam arahumal battah, yang aku enggak pernah melihat, aku belum pernah melihat sebelumnya. Satu di antaranya adalah wanita, nisaun kasiyat ariyat. Ya Allah, Rasulullah mengatakan wanita yang berbusana tetapi hakikatnya telanjang. Allahu Akbar. Berbusana tapi telanjang. Kok bisa Ustaz? Bisa. Sekarang kita lihat bagaimana muslimah berpakaian allati tasifu awratihinna, yaitu berpakaian dengan pakaian yang justru membentuk, mengabarkan aurat mereka. Padahal salah satu daripada pakaian yang harus dipenuhi sebagai syarat berpakaian secara syar'i adalah pakaian itu tidak ketat. Pakaian itu hendaknya tidak tipis yang mungkin menerawang. Pakaian itu hendaknya pakaian yang lebar, besar. Pakaian itu menutup auratnya. Pakaian itu tidak sama dengan pakaian kaum kufar. Tapi berapa banyak hadis Rasulullah SAW yang kita baca tadi sudah terbukti satu demi satu. Kaum muslimah yang harusnya punya jati diri, punya simah, punya karakteristik tersendiri, tetapi tidak hari ini. Maka agak sulit kalau kita bertemu di mana ya Ibu? Ya. Seandainya kita bertemu di mana dengan seseorang, ya, seorang wanita, dia muslimah atau bukan? Kalau seandainya ia tidak berhijab. Subhanallah. Maka ikhwatal iman a'azanillahu wa iyyakum, ini cara-cara mereka. Kemudian kendati berhijab, yang masih menjadi PR adalah hijabnya belum sesuai dengan hijab syar'i. Ya Allah, ini yang masih, dan mungkin bukan hanya masih, terus kita pikirkan bagaimana keluar dari cengkraman orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Fashion, kita dijajah dari berpakaian, busana. Ikhwatal iman a'azanillahu wa iyyakum. Yang selanjutnya, F yang ketiga, kita dijajah dengan satu senjata yang bernama fun, kesenangan. Atas dasar hobi, atas dasar kesenangan, atas dasar kebahagiaan. Yang penting saya bahagia, yang penting saya senang, ini hobi saya. Kadang-kadang keluar dari nilai-nilai dan rambu-rambu syar'i. Maaf, berapa juta orang yang siap terbangun dan siap memasang alarm untuk terbangun di waktu malam hanya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Berapa juta orang atas nama senang, memanjakan diri, hura-hura, ikut berbagai macam konser, tetapi mereka tidak memperhatikan bagaimana salatnya. Berapa banyak kaum muslimin yang hari ini masih atas nama kesenangan akhirnya melalaikan kewajibannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kuat berjam-jam di depan televisi. Untuk mereka yang senang nonton sepak bola,
2 kali 45 menit adalah waktu normal yang disediakan dalam pertandingan itu. Belum lagi kalau tidak ada pemenang yang didapat. Jika itu babak yang membutuhkan babak tambahan, ditambah 2 kali 15 menit. Ditambah lagi mungkin dengan waktu untuk adu penalti. Bukan di situnya yang kita garis bawahi, tetapi kerap bangun untuk menyaksikan itu, siap memasang sesuatu yang membuat mereka terbangun. Tapi mengapa waktu harian untuk terbangun di waktu subuh meramaikan masjid-masjid Allah itu tidak terlaksana? Ya Allah, siap bergadang malam hari, tapi bukan untuk munajat kepada ilahi Rabbi. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kita dijajah dengan F yang selanjutnya ini. Dan ikhwatal filah, a'azani Allah wa iyyakum, jajahan yang selanjutnya atau senjata yang digunakan selanjutnya untuk memerangi kaum muslimin adalah bagaimana kita ini ditontonkan film yang sejatinya atas nama film. Anak-anak kita lebih kenal tokoh-tokoh ini. Anak-anak kaum muslimin lebih kenal tokoh-tokoh ini. Dan kita kadang lupa bahwa anak-anak itu punya karakter hubbut taklid, kerap ingin mengikuti apa yang dilihatnya. Kita kurang menampilkan atau kurang menghadirkan sosok-sosok yang justru menjadi figur idaman mereka. Terbukti, anak kita lebih kenal dengan tokoh-tokoh heroik yang padahal ini adalah fiktif. Kita tidak memperkenalkan siapa itu Muhammad Al-Fatih yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Kita juga belum menghadirkan sosok Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam cerita-cerita kita menjelang tidur yang mengantarkan mereka tertidur, mengantarkan anak-anak kita tertidur. Cerita ini kita tidak hadirkan kepada mereka. Selalu si kancil, anak nakal. Cerita ini akhirnya membekas di telinga mereka bahwa kancil itu mencuri. Padahal hadirkan, jika kita adalah orang yang menjadi orang tua yang diamanahkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirkan cita-cita heroik ini. Bagaimana sosok Abu Dujana, bagaimana keberanian Khalid ibn Walid, bagaimana gagahnya Ali ibn Abi Thalib, bagaimana ketangguhan Hamzah ibn Abdul Muttalib, bagaimana sosok Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam. Kita belum tampilkan ini. Makanya apa? Enggak salah anak-anak ke pasar minta beliin baju yang lagi ngehits, lagi naik daun. Umi beliin baju ini, padahal Umi sering dengar kajian. Subhanallah. Tapi karena kita tidak memfilter bahwa ini adalah bagian dari jajahan kepada anak-anak kita, kita menganggap itu biasa. Bahkan afwan, kerap orang tua tidak mau capek, akhirnya anak dihadirkan, dibelikan gadget, ternyata dia asik bermain dengan gadget itu yang mungkin di dalamnya atas nama fun, dan kita tidak mau capek orang tuanya atas nama fun dan tidak mau capek orang tuanya, anak-anak mengakses hal-hal kekerasan di dalam gadget itu. Game-games yang menampilkan kekerasan banyak hari ini, sekaligus banyaknya games yang tidak sadar dibubuhinya lah gambar yang beraroma pornografi. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka kita juga dijajah dengan keyakinan dijajah. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya Allah, sudah sangat menjadi PR besar buat kita bagaimana mengislamkan dalam tanda kutip orang Islam itu. Bagaimana mengembalikan kaum muslimin kepada asalahnya. PR tentang beragamnya keyakinan kaum muslimin hari ini. Ya Allah, ditambah lagi adanya virus-virus liberalisme, Zionisme, nasionalisme yang berlebihan,
kristenisasi, sekularisme, kapitalisme dan yang lainnya, sehingga kaum muslimin tidak sadar. Gaya hidup yang ditampilkan, Masya Allah. Maka hari ini ya Rabb, padahal negeri ini katanya sedang terpuruk ekonominya, tetapi kenapa yang dihadirkan dalam sinetron-sinetron yang ditayangkan gaya hidup glamor, orang-orang kaya, kemudian kehidupan borjuis yang seterusnya dan seterusnya. Tidak sesuai antara waqi'unal yaum, tidak sesuai apa yang dihadirkan dengan apa yang disaksikan, dengan apa yang dirasakan. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Virus ini sekarang begitu kuat. Bahkan senjata ini sudah diarahkan dan mungkin sebagian dari pelornya sudah dimuntahkan kepada anak-anak muda kaum muslimin. Di kalangan kampus-kampus ternama, baik itu swasta maupun negeri, anak-anak muda kaum muslimin yang mempunyai ghirah, semangat untuk berislam, tetapi kerap tidak tepat berjumpa dengan orang yang salah ini. Kerap salah dalam perjumpaan, kerap tidak tepat dengan orang berjumpa. Akhirnya pola rekrutmen mereka berhasil. Kaum muslimin memiliki anak yang menjadi musuh dalam selimut. Berapa banyak kita temukan hari ini? Ya Allah, anak yang berani mengkafirkan kedua orang tuanya, anak yang rela mencuri barang-barang orang tuanya, anak yang rela berseberangan dengan orang tuanya, anak yang bahkan durhaka karena keyakinan yang diyakininya, rela durhaka kepada orang tuanya. Allahu Akbar. Iman memang tidak bisa diwarisi, sekalipun dari seorang tua yang bertakwa. Tidak. Iman itu tidak bisa dijual beli. Ya, tapi iman adalah anugerah ilahi. Karenanya ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, di tengah gelombang fitnah yang menggulung, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat, orang-orang yang hari ini ingin mengembalikan ajaran Allah dan Rasulnya kepada kemurniannya, tidak ada penambahan di sana sininya, tidak ada tambahan hal-hal yang itu menjadi bumbu-bumbu tertentu terhadap keyakinan agama ini, malah justru dicoba untuk dipinggirkan, mereka mencoba untuk diasingkan, dan jadilah mereka orang-orang yang dalam tanda kutip di kehidupan termarginalkan. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Berikut ada beberapa contoh dari beberapa orang yang menjadi korban dari pemikiran itu. Ada orang yang di dalam akun sosial medianya mengatakan, acap kali saya berpikir memuja matahari itu jauh lebih penting daripada memuja selainnya. Dia selalu memberi kita pagi yang indah ini. Masya Allah. Kalimat ini adalah kalimat yang berbahaya. Jika dia muslim, maka dia korban daripada perang pemikiran. Bahkan mungkin banyak kita terima broadcast yang menyatakan, bukankah Allah zat yang maha mampu? Padahal isinya adalah mencoba mentashkik, membuat ragu umat ini. Bukankah Allah zat yang maha mampu? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mampukah Allah membuat sesuatu yang sampai Allah itu tidak mampu memikulnya? Ya Allah, ini adalah pola kalimat, pola statement hasil dari korban. Ini adalah hasil dari jajahan dan dia adalah korbannya. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Maka sekali lagi, jangan sampai kita ini lupa untuk terus mengingatkan generasi kita kaum muslimin bahwa di luar sana banyak orang yang sedang memainkan senjatanya demi untuk mencari korban dari keganasan perang pemikirannya. Atau ada lagi orang yang mengatakan, adakah Islam yang murni? Subhanallah. Di akun sosial medianya orang ini mengatakan tidak ada, karena dari sananya Islam itu adalah ajaran oplosan. Allahu Akbar. Padahal Allah mengatakan innad din indallahi Islam. Agama yang Allah ridhai adalah Islam.
Dari mana oplosannya tatkala Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan rizkiku untukmu, dan telah aku ridai Islam menjadi agamamu. Allah katakan ini dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Tapi kenapa ada orang yang seperti ini dalam komentarnya? Ini mungkin bagian dari salah satu korban keganasan perang pemikiran. Dan satu S, yaitu song and singers. Ini juga cukup bahaya, ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Orang-orang lebih hafal lagu-lagu dan penyanyinya ketimbang Al-Quran dengan surat dan ayat berapanya. Mungkin kita yang baru kenal kajian beberapa tahun belakangan ini, dulu sempat kita hafal lagu-lagu lawas. Masya Allah ya. Belum bait lagu itu dinyanyikan, baru petikan gitarnya saja mungkin langsung sudah kita bisa tebak. Ini judul lagunya ini, dan penyanyinya ini, penciptanya adalah ini. Masya Allah. Tapi kalau kita ujikan, coba tebak ini surat apa, ayat berapa, dan di juz mana, dan di juz keberapa, kategori suratnya apa, Makkiyah atau Madaniyah. La wallah, kita tidak bisa jawab. Kita lebih hafal para penyanyi, dan bahkan gandrung dengan penyanyi itu. Ya Allah, kadang tidak sedikit dari kaum muslimin mencoba berperilaku, berpenampilan, bergaya, berpakaian seperti tokoh yang diidolakannya ini. Dan kita lupa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang kelak akan Allah kumpulkan dengan sosok yang ia teladani. Seseorang kelak akan Allah kumpulkan kelak dengan sosok yang dikagumi. Seseorang kelak Allah akan himpun dengan sosok yang diidolakan. Masya Allah. Kalau kita hadirkan nama seorang yang bernama Az-Zubair ibn al-Awwam, generasi hari ini nggak tahu siapa Az-Zubair bin Al-Awwam. Kalau kita katakan, kenalkah engkau tentang sosok yang bernama Sa'ad bin Mu'adz? Tidak kenal. Tahukah engkau siapa itu orang yang luar biasa, yang meninggalkan seluruh hartanya? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Tidak kenal. Tahukah engkau siapa itu sosok yang bernama Hasan Al-Basri? Siapa itu yang bernama Imam Syafi'i, Nu'man bin Zuta, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal? La wallah, enggak kenal. Tahukah engkau siapa itu Ibnu Hajar Al-Asqalani? Siapa itu An-Nawawi? Siapa itu Ibnu Taimiyah rahimahullah? Siapa itu Ibnu Al-Qayyim rahimahumullahu jami'an? Enggak ada yang kenal. Subhanallah. Tapi kalau dicontohkan, siapa ini? Gambar siapa ini? Subhanallah, sampai nangis-nangis tatkala ia gagal datang ke Indonesia. Allahu Akbar. Dan yang membuat hati ini makin tersayat tatkala kita lihat di tengah kerumunan orang yang menangis, berdemo karena tidak datang orang ini. Ternyata di antara mereka ada yang mengenakan kerudung, yang mungkin boleh kita lihat jangan-jangan dia muslim, yang secara kasat mata kita lihat dia muslimah. Ya Allah, menangis karena sudah terlanjur membeli tiketnya. Ya Allah, merasa kecewa karena ada pihak yang menentang kedatangannya. Ya Allah, tatkala gagal konser, merasa sesuatu kehilangan kesempatan untuk bisa melihat secara langsung orang ini. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ia belum merenungi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Kata Rasulullah, al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minhu ikhtalaf
wa ma tanaqara minhu ikhtalaf. Al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Al mar'u ma'a man ahabbah. Kata Rasulullah, ruh ini seperti kesatuan di tentara. Mereka punya kesatuannya masing-masing. Dahulu yang pernah disatukan di alam ruh, di dunianya kerap memiliki kecocokan. Dan tatkala dulu di alam ruh tidak disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerap mengalami perbedaan. Rasulullah mengatakan seseorang bersama agama temannya, hendaknya ia melihat dengan siapa ia berkawan. Seseorang akan dikumpulkan kelak bersama sosok yang diidolakannya. Ya Allah, saat kita lihat ini, kita tampilkan ini, kita tampilkan gambar ini, mungkin anak-anak sekarang lebih kenal siapa sosok grup band ini. Ya Allah, mereka tidak kenal bocah kecil penghafal Al-Quran. Ya Allah, dia mungkin tidak tahu atau sama sekali samar dengan sosok anak kecil yang sudah hafal Al-Quran di usia yang sangat belia. Sudah hafal hadis Rasulullah dengan berbagai sanadnya. Sudah hafal syair-syair bahasa Arab dengan usia yang belum banyak saat itu. Enggak kenal biografi Al-Imam Syafi'i. Tidak kenal dan tidak tahu biografi Imam Nawawi. Tidak mau tahu tentang biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi begitu tergugah dan ingin tahu sosok dan profil orang-orang yang diidolakannya dari kalangan penyanyi. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Maka hati-hati betul dengan kondisi yang ada. Berikut langkah-langkah dari ghazwul fikri yang dimainkan. Yang pertama adalah merusak akhlak. Dirusaknya akhlak, sehingga anak-anak kaum muslimin, barisan muda kaum muslimin, cikal bakal penerus kaum muslimin ini dirusak moralnya. Mulai ditanggalkannya satu demi satu hijabnya, yang menjadi salah satu bentuk ketaatannya kepada Rabbnya. Setelah itu dihancurkan fikrahnya, pemikirannya. Seluruh agama benar, seluruh agama baik. Islam tidak boleh merasa paling benar sendiri, tidak boleh menyalahkan yang lainnya. Pemikirannya dikacaukan. Mengapa Islam melarang jika dua orang saling menyukai satu dengan lainnya, sekalipun sesama jenis? Bukankah itu mengekang hak azazi mereka? Ya Allah, dirusak fikirnya, dirusak fikrahnya. Kemudian langkah selanjutnya, kalau sudah seperti itu larut kepribadiannya, agak susah kita kenali ini muslimah atau muslim, atau inikah kafirah atau kafirin. Agak sulit kita mendeteksi. Orang kafir mabuk, minum khamar, muslim ikutan. Orang kafir berjudi, muslim ikutan. Orang kafir melakukan kegiatan hari-hari tertentu yang menjadi simbol hari-hari besar mereka. Adanya hari raya menurut mereka Valentine, April Mop dan seterusnya. Ikut kaum muslimin, larut kepribadiannya. Bertukar bunga, bertukar coklat atas nama kasih sayang, padahal belum halal, menerjang keharaman. Ya Allah, larut. Setelah itu akidahnya pun rusak. Dirusak akidahnya, dirusak keyakinannya. Kalau sudah ini semua, maka berujung kepada pindahnya loyalitas. Kalau ini
sudah dimainkan peranannya, berpindah loyalitas. Padahal innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap orang beriman, hanya orang beriman yang bersaudara. Dan persaudaraan memiliki hak loyalitas. Persaudaraan di dalamnya terkandung pesan kuat tentang wajibnya loyal atau al-wala. Kepada siapa al-wala dan kepada siapa al-bara? Ini larut sudah. Tidak ada loyalitas kepada kaum muslimin, justru pindah loyalitas itu kepada orang-orang yang tidak seakidah. Harusnya anti loyalitas kepada orang-orang yang tidak sama akidahnya, justru anti loyalitas kepada kaum muslimin. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Berikut perbedaan perang militer dengan perang pemikiran. Secara fisik, musuh tidak perlu hadir. Mungkin musuh ada di negaranya sana, di benua Afrika, di benua Amerika, di benua Eropa, di benua Australia, di mana sih? Mungkin, sangat mungkin. Di benua Asia, tapi targetnya di benua yang berbeda. Kalau militer, perang secara militer, fisik hadir, harus hadir. Terlihat pasukan. Kemudian muslim tidak sadar sedang diperangi kalau dalam perang pemikiran. Justru kerap membela diri, ini adalah kebebasan berekspresi. Allah. Muslim sadar dan memberikan perlawanan kalau dalam perang militer. Negara muslim diserang, atau sebagaimana dahulu di zaman Rasulullah diserang, bangkit melakukan perlawanan. Tapi perang pemikiran halus, senyap. Bahkan kadang-kadang targetnya tidak sadar kalau ia menjadi korban. Muslim menjadi sesat dan menyesatkan. Yang menjadi korban dari perang pemikiran, muslim menjadi sesat dan menyesatkan. Tetapi dalam perang militer, seorang justru tatkala terbunuh menjadi syahid. Ini perbedaan nih. Waktu serangan singkat, cukup 2 menit, berpose, berpenampilan, beriklan dengan tidak berbusana. 2 menit saja. Efeknya luar biasa. Menurut penelitian orang-orang yang fokus dan concern di bidang psikologi anak, jika anak pernah menonton film porno sekali saja, memorinya akan merekam 25 tahun. Masya Allah, 25 tahun akan terekam. Padahal singkat serangannya, cepat penyerangannya, tapi betapa efeknya lama sekali. Cukup tampil setengah jam mungkin di YouTube hari ini, cukup berkata-kata, cepat saja di jejaring sosial hari ini, tapi efek yang ditimbulkan luar biasa. Biaya lebih murah malah bisa mendapatkan keuntungan. Iya. Orang yang menggunakan sehingga terlupa akan waktu sholat, menggunakan media sosial ini seperti pisau yang siapa saja hendak memakainya, tinggal tergantung siapa orang ini dengan niatnya. Jika ia adalah chef dan master, juru masak, maka dengan pisau itu dia akan gunakan menghadirkan cita rasa masakan yang berkualitas. Tapi kalau yang menggunakan adalah seorang pencuri, yang menggunakan adalah para pembegal, maka pisau ini digunakan untuk maksiat dan membunuh seseorang. Sekarang orang kerap mengambil keuntungan. Dunia entertain sekarang luar biasa. Dan yang selanjutnya, dampak psikologis dan mental panjang. Bisa dibaca dengan istilah galau hari ini. Anak-anak yang menjadi korban daripada ini, dicuci otaknya,
Kalau malam Ahad kamu belum punya gandengan, malam Ahad kamu belum punya pacar, galau. Ya Allah. Padahal justru Rasulullah SAW mengatakan, ma qala rajulun bimra'atin illa kana syaitan thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Yang selanjutnya, perang pemikiran. Di poin ini, menjauh dan membenci agama, itu adalah hasil dari perang yang dilancarkan. Sementara dalam perang militer, semakin muncul kesadaran agamanya dan orang Islam makin berani berjihad. Lihat apa yang terjadi yang dilakukan oleh para sahabat saat mereka itu jumlahnya sedikit di perang Badar, tapi justru kekuatan ruhiyah mereka berlipat-lipat naiknya. Lihat bagaimana tatkala Tariq bin Ziyad itu membakar kapal-kapal sehingga kaum muslimin tidak bisa lari. Di depannya musuh, di belakangnya lautan. Tapi semangat ruhul ma'nawiyah mereka memuncak. Kalau hasil dari korban perang secara militer, maka akan terus terjaga semangat untuk memperjuangkan agama Allah. Tapi korban dari perang pemikiran justru adalah menjauh dan membenci agama. Belum lama kita dengar mahasiswa di sebuah perguruan tinggi atau universitas di Indonesia melecehkan Rasulullah, menginjak-injak Al-Quran. Ya Allah, ini hasil dari perang pemikiran. Ya Rabb. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, hati-hati dengan target mereka. Targetnya ini, yang pertama ada loss of the fight and the understanding of the Quran dan Sunnah, yaitu yang dibidik adalah hilangnya nilai-nilai yang murni, yang asli, yang menjadi rujukan, yang menjadi pedoman bagi kaum muslimin. Sudah tidak percaya Quran, tidak percaya Sunnah. Ini yang coba dihilangkan targetnya. Yang kedua, hilangnya harga diri kaum muslimin di hatinya. Tidak bangga jadi muslim. Tidak bangga jadi muslim. Yang ketiga, identitasnya sudah mulai samar. Identitas sudah tidak bisa dilacak. Kalau muslimah gampang kita kenali, salah satunya dengan berhijab, salah satunya. Kalau muslim gampang kita kenali, salah satunya dengan dia ke masjid, meramaikan masjid Allah. Sekarang agak susah kita mengidentifikasi. Selanjutnya ikhwati fillah azanillahu yakum, apa yang ditargetkannya oleh orang-orang yang memerangi pemikiran ini, pemikiran kaum muslimin? Hilangnya persatuan. Allah mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam satu barisan yang kokoh, teratur rapi. Akhirnya dimainkan politik, siasat yang disebut dengan politik gula Jawa. Ibu-ibu tahu politik gula Jawa itu adalah gula jika dimasukkan ke dalam air panas, dalam bongkahan yang masih besar, mungkin ia larut, tapi lama larutnya. Tapi kalau gula ini ingin dimasukkan ke dalam air panas mendidih, ditumbuk sebelumnya, dibuat terpecah-pecah kaum muslimin, dibuat terkotak-kotak ini, maka akan lebih mudah larutnya. Hilangnya persatuan. Kalau sudah hilang persatuan, kata Allah, fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Hilangnya power, hilangnya kekuatan kalian.
Rasulullah mengatakan, bal antum kusur. Saat kalian nanti itu diombang-ambingkan seperti buih, jumlah kalian besar, kata Rasulullah. Tetapi kagutha isail, banyaknya jumlah kalian seperti buih di lautan. Karena tidak punya akidah yang kokoh. Angin bertiup ke timur, ikut ke timur. Angin bertiup ke barat, ikut ke barat. Angin bergerak ke selatan, ikut ke selatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, kalau sudah seperti itu, targetnya hilang nilai perjuangan. Tidak mau berjuang, tidak mau membela agama, tidak mau memperjuangkan agama. Kalau sudah seperti ini, maka kehilangan segalanya. Loss of anything, kehilangan semuanya. Maka ini bagian dari akhir dari kajian kita. Bagaimana cara menyikapinya untuk membangun akidah kita, untuk membangun keyakinan kita, back to Quran and Sunnah. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Untuk mengasah, untuk terus memiliki sifat responsibility, responsif yang tinggi terhadap nilai-nilai yang benar, jadilah agen perubahan. Untuk memiliki integritas yang sangat tinggi dan besar, maka jadilah muslim yang kafah. Mari sama-sama perkaya pengetahuan kita, karena ini adalah bekal kita. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berbuat, ilmu sebelum bertindak. Dan mari sama-sama jadilah perekat untuk persaudaraan kaum muslimin, yang sekarang persaudaraan itu makin tercabik dan ditambah lagi cabikannya oleh kita sendiri. Ikhwatan iman azanillahu yakum, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita, dan sehingga kita sadar bahwa sekalipun kita sholat, sekalipun kita berpuasa, sekalipun kita berzakat dan berhaji, kita tidak lepas dari jajahan, yaitu jajahan secara pemikiran. Jajahan pemikiran ini yang sangat berbahaya hari ini, dan mari sama-sama kita jalankan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kalian dan selamatkan keluarga kalian dari api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.